1, 2, 3, 4, 5. Selamat datang kembali di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bicara tentang intercompany inventory transaction, yaitu transaksi persediaan antar perusahaan induk dan perusahaan anak. Perlu saudara perhatikan bahwa di dalam transaksi antar perusahaan induk dan perusahaan anak, mereka masing-masing melakukan bisnis secara terpisah, di mana di antara perusahaan induk dan perusahaan anak, ketika terjadi jual beli persediaan, maka masing-masing perusahaan tersebut mengakui labanya masing-masing. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materinya. Tujuan dari intercompany inventories transaction adalah materi ini akan mengajak kita untuk memahami dampak laba antar perusahaan terhadap penyiapan konsolidasi. Laba yang dimaksud adalah laba akibat dari terjadinya transaksi persediaan. Yang kedua, menerapkan konsep upstream versus downstream inventory transfer. Maksudnya adalah yang disebut dengan upstream itu ketika perusahaan induk menjual barang dagangan kepada perusahaan anak. Kalau downstream itu artinya, maaf terbalik ya, kalau upstream itu artinya perusahaan anak menjual barang dagangan kepada perusahaan induk. Kalau downstream itu adalah perusahaan induk menjual barang dagangan kepada perusahaan anak. Yang ketiga adalah menunda laba persediaan yang tersisa dari penjualan perusahaan yang diamanai untuk menjual. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya PT Induk menjual barang dagangan kepada perusahaan anak, itu artinya perusahaan anak yang akan melakukan penjualan persediaan barang dagangan yang berasal dari perusahaan induk dan mengakibatkan adanya persediaan yang tersisa ketika tidak bisa menjual semuanya. Kemudian yang keempat, mengakui atau merealisasi laba dari persediaan yang sebelumnya tertunda untuk diakui. Di dalam hal ini disebut sebagai beginning inventory atau persediaan awal. Kemudian yang kelima, menyesuaikan atau melakukan penghitungan terhadap bagian dari perusahaan anak terhadap investasi yang masih tersisa di dalam investasi perusahaan PT induknya. Baik, secara gambaran kita akan memberikan gambaran yang secara jelas di sini kita perhatikan. Contohnya adalah ketika perusahaan induk menjual barang dagangan kepada perusahaan anak, maksudnya ketika itu PT Induk pasti akan mengharapkan laba dari hasil penjualan barang dagangnya kepada PT anak. Laba PT Induk itu akan terrealisasi manakala perusahaan anak itu menjual seluruh barang dagangannya kepada entitas lain. Artinya, ketika PT Induk menjual barang dagangan kepada PT anak, kemudian PT anak menjual seluruh barang dagangan yang tadi berasal dari PT Induk, maka perusahaan induk itu akan mendapatkan laba dari hasil penjualan persediaan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika perusahaan anak
tidak mampu menjual seluruh barang dagangan yang berasal dari PT induknya. Sehingga ada persediaan akhir atau persediaan awal ketika terjadi di awal tahun. Perlu kita perhatikan bahwa di dalam transaksi ini nanti akan ada 3 jurnal eliminasi tambahan. Jadi eliminasi utamanya adalah kita sudah pelajari di bab 3, yaitu pertama mengeliminasi ekuitas yang terdiri dari common stock, retained earning, additional paid-in capital, kemudian debitnya adalah investment in subsidiary stock atau investment in PT anak atau PT bocah misalnya. Kemudian yang kedua adalah mengeliminasi laba yang diakuisisi oleh perusahaan induk yang berasal dari perusahaan anak atau income from subsidiary. Nama rekeningnya adalah income from subsidiary. Nah, itu kemudian kita eliminasi debitnya income from subsidiary. Nah, income from subsidiary itu nanti akan terbagi menjadi 2, yaitu laba tersebut akan bisa berupa dividen, maka dividen diklat yang kita kredit, kemudian sisanya adalah yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen, maka dimasukkan kembali ke dalam investment in subsidiary stock. Jadi kalau kita memperoleh laba dari perusahaan subsidiary atau perusahaan anak, maka ada 2 kemungkinan. Kalau diambil kas itu namanya dividen, kalau tidak diambil maka dimasukkan ke dalam investment in subsidiary stock. Yang ketiga adalah mengeliminasi bagiannya PT induk, yaitu income to non-controlling interest. Jadi income to non-controlling interest adalah bagian labanya PT induk yang belum diakuisisi oleh perusahaan, bagian labanya PT anak yang belum diakuisisi oleh perusahaan induk. Jadi misalnya kalau perusahaan induk memiliki 80%, maka perusahaan anak memiliki 100% dikurangi 80% atau 20% labanya sendiri. Yaitu dengan cara income to non-control interest di debit, kemudian dari sejumlah income to non-control interest oleh PT anak bisa diambil dalam bentuk dividen, sehingga dividennya dikredit, atau kalau misalnya tidak diambil semuanya, maka sisanya disebut dengan non-controlling interest. Ini sebagai ekuitasnya PT anak yang masih menjadi struktur ekuitas di perusahaan induknya nanti. Nah, tambahannya apa? Tambahannya ini ada 3, yaitu sales, debit, kemudian cost of goods sold, kredit. Ini untuk mencatat penjualan perusahaan induk terhadap perusahaan anak. Kemudian untuk mencatat persediaan akhir tahun, yaitu cost of goods sold pada persediaan. Jadi kalau pada saat perusahaan induk menjual dagangan kepada perusahaan anak, kemudian perusahaan anak menjual ke entitas lain, di mana perusahaan anak itu tidak mampu menjual semuanya, masih ada sisa barang di gudang atau persediaan akhir, maka nanti dicatat oleh perusahaan induk sebagai cost of goods sold pada inventory. Nah, pada saat itulah perusahaan hanya mencatat, jadi belum melakukan pengakuan secara real terhadap income from subsidiary. Yang diakui adalah ketika perusahaan induk mencatat persediaan awal yang berasal dari persediaan akhir tahun sebelumnya. Jadi kalau perusahaan induk menjual kepada perusahaan anak pada tahun 2019 masih ada persediaan akhir, maka pada awal tahun 2020 ya, itu
menjadi beginning inventory atau persediaan awal. Kemudian dicatat oleh PT Induk retained earnings pada cost of goods sold. Baik, bagaimana cara menghitung income from subsidiary? Ya, jadi laba yang berasal dari PT Anak yang menjadi bagian terbesar untuk PT Induknya. Perlu kita ketahui bahwa di sini ketika perusahaan induk yang menjual, maka laba yang diharapkan dari hasil persediaan, hasil penjualan persediaan, itu semuanya adalah milik PT Induk. Jadi laba dari hasil penjualan persediaan itu semuanya milik PT Induk. Sehingga subsidiary tidak akan mendapatkan apa-apa ketika laba yang diharapkan oleh PT Induk itu merupakan bagian dari hasil penjualan semuanya oleh PT Anaknya. Sehingga dihitung dengan cara ketika PT Induk menghitung bagian dari hasil penjualannya adalah pertama, PT Induk akan mengidentifikasi berapa labanya PT Anak. Ya. Kemudian PT Induk akan mencatat bagian dalam bentuk rupiah dengan cara mengkalikan prosentase kepemilikannya kali labanya PT Anak. Berikutnya ditambah dengan realisasi sediaan awal. Jadi ini misalnya kalau tahun 2019, maka ini adalah persediaan awal di tahun 2020. Ini terrealisasi, sifatnya menambah dari laba atau bagian laba PT Induk. Kemudian menunda atau unrealized laba dari persediaan akhir. Jadi kalau misalnya tahun 2020 PT Anak tidak bisa menjual, maka menjadi unrealized ending inventory. Ini sifatnya mengurangi. Sehingga kalau semuanya dijumlah dan dikurangi dengan ending inventory, akan menjadi income from subsidiary. Kemudian berapa bagiannya PT Anak? Bagiannya PT Anak dari hasil labanya PT Anak sendiri, itu adalah ini, subsidiary income, labanya PT Anak. Karena kegiatan penjualan dan pembelian persediaan itu adalah milik PT Induk, maka tidak ada keterkaitan di dalam transaksi downstream ini. Sehingga PT Induk semuanya diakuisisi oleh PT Induk, kemudian PT Anak hanya mendapatkan bagian dari sisa labanya sendiri, yaitu 100% dikurangi R%. Berikutnya, kalau kita bicara dengan upstream. Upstream itu asumsinya adalah PT Anak menjual barang dagangan kepada PT Induk. Kalau yang menjual PT Anak, maka laba penjualan persediaan itu tentu adalah milik PT Anak. Kalau dalam hal ini PT Induk mampu menjual keseluruhannya kepada entitas lain. Artinya, laba penjualan persediaan itu akan terrealisasi oleh PT Anak kalau PT Induk mampu menjual semuanya. Yang menjadi masalah adalah ketika PT Induk tidak mampu menjual semuanya, yaitu masih ada persediaan akhir atau persediaan awal. Namun demikian, karena PT Induk memiliki sebagian besar sahamnya PT Anak, maka hasil dari laba penjualan inventory atau persediaan itu juga menjadi bagian terbesar milik PT Induk. Untuk jurnal eliminasinya sama, hanya saja penghitungan tentang income from subsidiary. Ini yang berbeda. Coba kita lihat ya. Jadi ketika
yang menjual PT induk, yang menjual PT anak, maka laba itu milik PT anak. Sehingga kita harus mengumpulkan berapa labanya PT anak dulu sebelum kita itu menghitung income from subsidiary. Jadi yang pertama adalah subsidiary income atau labanya PT anak. Ya. Kemudian realisasi sediaan awal PT anak. Kemudian deferred atau penundaan atau unrealized dari persediaan awal PT anak. Sehingga di sini ketemu total berapa besarnya laba PT anak. Nah, ketika kita mau menghitung income from subsidiary, maka kita tinggal mengalihkan kepemilikan PT induk. Ya. Jadi income from subsidiary-nya misalnya 80%, maka 80% kali total labanya PT anak akibat dari penjualan persediaan. Sehingga untuk menghitung income to non-control interest atau labanya PT anak sendiri yang belum diakuisisi oleh PT induk, kita tinggal mencari sisanya. Itu labanya PT anak kali 100% dikurangi R% yang milik PT induk. Kita lihat contoh. Jadi asumsikan perusahaan induk memiliki 80% sahamnya perusahaan anak. Kemudian pada akhir tahun 2019, PT anak memiliki laba sebesar 5.200, kemudian membagi dividen sebesar 3.000 dolar maksudnya. Kemudian transaksi intercompany antar perusahaan berupa penjualan. Yang pertama adalah transaksi penjualan selama, maksudnya di sini 2019 ya. Itu adalah 650 dolar. Kemudian laba dari transaksi antar perusahaan untuk persediaan akhir 60. Kemudian laba dari persediaan awal 24 dolar. Kita ingat-ingat income-nya 5.200, dividennya 3.000, kemudian laba dari inventory akhir atau persediaan akhir itu 60, laba dari persediaan awal itu 24. Kita akan menghitung dengan cara atau model downstream atau upstream. Kita awali dengan yang downstream dulu. Kalau downstream itu berarti perusahaan induk yang melakukan penjualan. Parent make sale. Perhatikan di sini. Artinya ketika yang menjual itu adalah perusahaan induk, maka seluruh laba penjualan persediaan itu milik PT induk. Nah, perhatikan di sini. Tadi PT asumsinya transaksi yang dilakukan adalah PT induk menjual, ya, menjual kepada perusahaan anak. Ketika PT induk menjual pada perusahaan anak, maka baik realisasi persediaan awal maupun penundaan persediaan akhir itu adalah milik PT induk. Ya, ini milik PT induk. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini PT induk mendapat bagian 80% dari labanya PT anak. Sehingga kita mencari berapa laba bersih bagian PT induk akibat PT induk menjual persediaan. Yaitu sebesar totalnya adalah 4.160 dolar ditambah 24, ini beginning inventory atau persediaan awal, kemudian dikurangi 60, ini ending inventory, berupa penundaan ending inventory. Sehingga sama dengan income from subsidiary-nya adalah 4.124 dolar. Kemudian bagian labanya PT anak yang belum dikuasai oleh PT induk adalah 100% dikurangi 80%. Karena bagian PT induk 80%, sehingga PT anak memiliki
20%. 20% kali labanya PT Anak sendiri yaitu $5.200, sehingga totalnya adalah $1.040. Ini adalah income to non-controlling interest, laba milik PT Anak. Kemudian kita ingin menghitung dividen. Berapa dividen untuk masing-masing? Yaitu untuk PT Induk sebesar 80% kali 3.000 atau sama dengan $2.400. PT Anak bagiannya adalah 20% kali 3.000 atau sama dengan $600. Nah, itulah cara menghitung income from subsidiary, income to non-control interest, dan subsidiary dividend. Jadi kalau kita menghitung labanya PT Anak, kemudian labanya PT Induk, dan dividen, caranya seperti ini. Kita lihat yang upstream, di mana PT Anak yang membuat transaksi penjualan atau penjualan dilakukan oleh perusahaan anak. Jadi asumsinya adalah karena di sini yang menjual PT Anak, maka laba penjualan persediaan itu menjadi milik PT Anak. Sehingga ketika nanti PT Induk ingin menghitung berapa labanya yang berasal dari PT Anak, harus dihitung dulu berapa total laba PT Anak. Sehingga laba total PT Anak itu bisa kita hitung. Pertama, $5.200 itu labanya yang diketahui. Kemudian realisasi dari persediaan akhir. Nah, karena ini milik PT Anak, ya, jadi ini ditambahkan ke labanya PT Anak. Kemudian deferred atau unrealized, ya, penundaan atau tidak merealisasi persediaan akhir, ya, 60. Sehingga kalau kita total menjadi $5.164. $5.164 ini adalah total laba PT Anak ditambah akibat dari penjualan sediaan. Sehingga bagian PT Induk dan bagian PT Anak bisa kita hitung. PT Induk itu namanya income from subsidiary, itu bagiannya adalah 80% kali 5.000 kali $164. Ada $4.131,2. $4.131,2. Kemudian bagian PT Anak atau income to non-controlling interest itu adalah 20% kali $5.164 sama dengan $1.032,8. Untuk dividennya sama seperti yang sebelumnya. Nah, baiklah itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan yang kelima ini, maka saudara tidak saya berikan soal atau saya tidak akan memberikan soal untuk kasus ini, tapi kasus ini akan saya gabungkan untuk soal yang terkait dengan aset tetap, sehingga nanti ada kompleksitas di dalam soal. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya.